Baiklah sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos dalam pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 7. Setelah nama kita di sini masuk dalam salah satu daftar nama yang lolos calon guru penggerak di angkatan 7, tentunya ini adalah merupakan suatu titik awal teman-teman. Inilah belum merupakan titik akhir untuk seleksi kita supaya nanti bisa menjadi calon guru penggerak. Setelah sebelumnya kita mengikuti seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 7 meliputi pengisian CV, kemudian unggah dokumen dan juga IC. Berikutnya, teman-teman yang sudah dinyatakan lolos untuk tahap 1 ini, berikutnya adalah nanti mengikuti seleksi tahap 2 yang terdiri dari simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah, di sini ada RPP untuk yang dipraktekkan nanti 10 menit ya durasinya, yang harus kita upload untuk kita gunakan sebagai alat nanti untuk simulasi mengajar. Kemudian wawancara, tentunya ada teknik-teknik yang harus teman-teman ikuti supaya nanti bisa lolos ya untuk guru penggerak di angkatan 7 ini. Berikutnya, kalau misalkan dari seleksi tahap 2 teman-teman dinyatakan lulus juga, berikutnya akan bisa lolos seperti ini ya, menjadi calon guru penggerak dengan mengikuti pendidikan selama sekitar 6 bulan. Nah, kira-kira untuk lolos sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di sini langkah setelah lulus seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 7 ini bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk mengunduh pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 7, teman-teman bisa masuk ke guru penggerak ya, ke portal guru penggerak. Kemudian di sini masuk ke sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Berikutnya di sini teman-teman bisa klik pada bagian unduhan. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih yang tab bagian angkatan 7. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk dokumen unduhan angkatan 7 sudah ada SK pengumuman hasil seleksi guru penggerak angkatan 7. Teman-teman bisa klik pada bagian SK tahap 1. Berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke Google Drive, yang mana di Google Drive ini teman-teman bisa mengunduh untuk dokumen pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 7. Dan di sini jangan lupa kita pilih yang sesuai dengan provinsi kita. Nah, di sini untuk provinsinya tentunya teman-teman ini adalah merupakan provinsi yang menjadi daerah sasaran ya untuk yang angkatan 7 ini. Misalkan untuk di Jawa Timur, karena saya di Kabupaten Ngawi, maka di sini termasuk dalam salah satu kabupaten yang di Jawa Timur, kita pilih yang bagian ini, yaitu provinsi Jawa Timur. Kita bisa di sini klik kanan, kemudian kita perhatiin jauh dulu. Kemudian berikutnya untuk mengunduhnya, ini teman-teman bisa klik tombol unduh saja di sini. Berikutnya kita akan mendapatkan tampilan surat edaran yang seperti ini, yaitu terdiri dari 2 berkas terkait tentang pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 7, yang mana di sini sudah diterbitkan yaitu kemarin tanggal 22 Juni 2022 ya. Yang mana di sini untuk informasi yang dapat kita peroleh tentunya nanti sangat lengkap teman-teman pada bagian surat ini. Yang pertama, untuk pendaftar CGP yang diterima melalui laman pendaftaran itu sejumlah 235.411. Kemudian CGP yang memenuhi persyaratan kelengkapan CV, unggah dokumen dan juga IC melalui proses verifikasi dan validasi sejumlah 82.258. Kemudian CGP yang dinyatakan lulus tahap 1 ini adalah ada sejumlah 27.341. Ini ada di lampiran 2. Kemudian di sini bagi teman-teman yang lulus dalam poin yang ketiga, yaitu sejumlah 27.341, ini nanti berhak untuk mengikuti seleksi tahap 2. Jadi setelah kita lulus seleksi tahap 1 yaitu IC, kemudian unggah dokumen dan juga CV, berikutnya kita ikut proses seleksi tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah, di sini untuk kita melakukan simulasi mengajar, tentunya kita harus mengupload dulu RPP 10 menit ya, sesuai dengan yang nanti akan kita gunakan untuk praktek simulasi mengajar. Kemudian untuk wawancaranya ini kita persiapkan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus kita jawab dengan tepat sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Terkait tentang
contoh simulasi mengajar, untuk contoh RPP-nya seperti apa, cara upload ke guru berbaginya bagaimana, kemudian cara persiapan untuk teknik wawancara bagaimana, sudah saya siapkan videonya pada kartu video ini. Nah, selanjutnya di sini kan disampaikan untuk yang poin keempat. Sebelum melakukan simulasi mengajar, di sini CGP, nah di sini diwajibkan untuk menyusun RPP dan mengunggahnya pada portal guru berbagi pada rentang waktu tanggal 25 Juni. Nah, di sini adalah pukul 8 di sini sampai tanggal 5 Juli pukul 12. Dan disinkronkan dengan SIM PKB. Rambu-rambu penyusunannya, petunjuk simulasi mengajar dan juga wawancara ini ada di lampiran 1. Jadi teman-teman yang lulus seleksi tahap 1 ini wajib mengunduh ya untuk surat ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui untuk juknisnya itu bagaimana, sehingga tidak akan terjadi kesalahan ketika ingin mengikuti seleksi tahap 2. Seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara daring atau online melalui di sini dimulai dari tanggal 28 Juni sampai 24 Agustus 2022. Selanjutnya di sini disampaikan ya, untuk informasi hasil ini kepada CGP yang dinyatakan lulus ini untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi di tahap 2. Selanjutnya secara lengkap teman-teman bisa mengunduh dan membacanya sendiri terkait tentang petunjuk pelaksanaan simulasi mengajar dan juga wawancara. Di sini kita cuplik sedikit untuk petunjuk umum ya, untuk petunjuk umum seleksi simulasi mengajar. Pelaksanaan simulasi mengajar ini nanti dilakukan secara daring atau online dengan aplikasi Google Meet tanpa dihadiri oleh murid, jadi kita imajiner teman-teman. Kemudian peserta ini harus memiliki akun Google dan menggunakan browser Chrome. Berikutnya untuk persiapan dari simulasi mengajar ini sudah saya berikan tutorialnya ada pada kartu video ini. Kemudian seleksi simulasi mengajar ini dinilai oleh 2 orang asesor. Kemudian peserta seleksi ini menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat ini harus wajib hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan simulasi mengajar yang nanti akan disampaikan ya melalui aplikasi SIM PKB masing-masing. Kemudian teman-teman menyiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, di sini ada ruangan kondusif ya dengan pencahayaan yang cukup, tersedia akses listrik dan juga internet, dan asesor nanti berhak untuk menghentikan seleksi dilakukan jika lokasinya ini nggak cocok sesuai dengan yang telah disampaikan, misalkan di tempat umum atau mungkin juga agak berisik gitu ya. Alat dan bahan diperlukan untuk simulasi mengajar ini adalah misalkan RPP, kemudian papan tulis kecil atau kertas putih besar, atau alat peraga dan juga spidol, jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. Kemudian komputer, laptop, perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker mikrofon yang baik. Kemudian meletakkan komputer, laptop, perangkat elektronik ini mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh seluruhnya, badan, dan dalam pelaksanaan simulasi ini menangkap suara dengan baik. Nah, di sini ada contoh-contohnya, teman-teman bisa pahami. Nah, untuk contoh-contoh nanti untuk simulasi mengajar adalah seperti ini. Nah, ini teman-teman, nanti teman-teman bisa pantau untuk informasi lebih lanjut terkait tentang simulasi mengajar, apa saja yang akan dinilai, kompetensi apa saja. Kemudian di sini untuk contoh format dari RPP-nya juga sudah diberikan. Demikian informasi ini, selengkapnya silahkan cek pada bagian kartu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.